Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luxia Rizka Putri Maharanti dari 12 MIPA 2, absen 13. Pertama-tama, saya akan menjelaskan struktur kromosom. Maka dari itu, mari teman-teman kita memperhatikan gambar yang saya sajikan. Gambar ini menunjukkan bahwa dalam satu sel di dalamnya terdapat nukleus. Nukleus itu berisi dengan kromosom. Kromosom memiliki unit-unit penyusun yang dimulai dari basa-basa nitrogen seperti sitosin, guanin, adenin, dan timin yang pada akhirnya membentuk gen. Lalu, kumpulan gen tersebut akan membentuk DNA. Dan rantai-rantai DNA itu akan membentuk kromosom. Maka teman-teman, kromosom tersusun atas molekul DNA yang membawa keterangan genetik. Kromosom dikatakan sebagai benang pembawa sifat karena sifat-sifat makhluk hidup pada dasarnya tersimpan di dalam DNA. Rantai panjang DNA tersebut dilipat berkali-kali dengan protein distan sedemikian rupa sehingga dapat masuk ke dalam inti sel yang kecil. Teman-teman, struktur kromosom terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sentromer, lengan, dan telomer. Bagian pertama yaitu sentromer. Perhatikan gambar yang saya sajikan. Pada gambar ini menunjukkan bahwa sentromer merupakan bagian kepala kromosom yang berbentuk bulat, yang merupakan pusat kromosom. Sentromer membagi kromosom menjadi 2 lengan. Sentromer juga merupakan daerah penyempitan pertama pada kromosom yang menghubungkan 2 kromonema. Sentromer juga disebut dengan kinekotor atau tempat melekatnya benang-benang gelendong atau spindle fiber. Sentromer berfungsi untuk menggerakkan kromosom selama mitosis atau sebagian dari mitosis. Sentromer mulai menggerakkan kromatid pada masa anafase, di mana sentromer berfungsi untuk melekatkan kromosom pada benang spindle pembelahan sehingga dapat bergerak dari bidang ekuator ke arah kutub masing-masing. Bagian kedua adalah bagian lengan. Mari teman-teman memperhatikan 2 gambar yang saya sajikan. Kedua gambar ini menunjukkan bahwa bagian lengan merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung gen. Umumnya, jumlah lengan pada kromosom berjumlah 1 atau 2. Lengan dibungkus oleh pelikel atau membran yang di dalamnya terdapat matriks yang berisi cairan bening yang mengisi seluruh bagian lengan. Cairan ini mengandung benang-benang halus berpilin yang disebut dengan kromonema. Perlu diketahui teman-teman bahwa membran atau pelikel adalah selaput kulit yang sangat tipis dan menyelubungi keseluruhan kromosom. Membran kromosom terbentuk dari zat akromatik. Sedangkan untuk matriks adalah cairan sitoplasma atau endoplasma kromosom yang berada di bawah membran. Cairan sitoplasma matriks sedikit memadat sehingga hampir seperti jeli atau agar-agar. Sedangkan untuk kromonema, disebut juga dengan kromatid, adalah bagian panjang dari kromosom, yaitu benang yang melingkar dan berada dalam matriks kromosom. Kromonema tersusun atas 8 mikrofibril helix ganda DNA. Kromatid terdiri dari 2 lengan, yaitu lengan P dan lengan H. Teman-teman, bagian kromonema mengalami pembelahan yang disebut dengan kromomer. Kromomer ini berfungsi untuk membawa sifat keturunan, sehingga disebut sebagai lokus gen. Kromomer juga merupakan bahan protein yang mengendap di dalam kromonemata. Kromonemata tersebut berbentuk spiral dalam kromosom, dan lekukan kedua pangkal ada di kromonemata. Fungsi lekukan kedua tersebut adalah tempat terbentuknya nukleus. Teman-teman, di bagian ujung kromosom juga terdapat suatu tambahan yang disebut dengan satelit. Satelit merupakan bagian tambahan pada ujung kromosom. Ditemukan
pada beberapa kromosom yang berbentuk bulat, memanjang, dan memiliki ukuran yang bervariasi. Jadi teman-teman, kromomer adalah penebalan pada kromonema yang membedakan satu kromosom dengan kromosom lainnya. Kromomer berbentuk seperti manik-manik yang kecil namun padat dan berfungsi membawa gen selama pewarisan. Sedangkan untuk lokus gen adalah lokasi beradanya gen pewarisan sifat dalam kromosom. Lokus yang sama pada kromosom berbeda diduduki oleh alel-alel dari gen yang sama. Bagian yang ketiga adalah bagian telomer. Disajikan dua buah gambar seperti berikut. Dua buah gambar ini menunjukkan bahwa telomer adalah bagian yang melindungi ujung kromosom yang melindungi DNA. Telomer melindungi untaian DNA agar tidak terurai. Jika telomer rusak atau putus, kromosom kehilangan DNA dan tidak dapat bereplikasi. Selain melindungi DNA, telomer juga berfungsi untuk mencegah ujung kromosom menempel dengan kromosom yang lain. Teman-teman, struktur selanjutnya adalah struktur DNA. Struktur DNA terdiri dari molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 bagian, yaitu gula pentosa deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Teman-teman, yang pertama adalah gula pentosa deoksiribosa. Gula deoksiribosa adalah monosakarida. Gula deoksiribosa mempunyai 5 karbon gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Gula tersebut melekat pada fosfat dan satu dari basa nitrogen. Sedangkan untuk gugus fosfat atau disebut juga dengan ostirifosfat adalah unsur non-organik dengan rumus molekul PO43. Unsur tersebut berperan sebagai agen buffer. Yang terakhir adalah basa nitrogen atau disebut juga neklobasa. Basa nitrogen adalah molekul organik dengan atom nitrogen yang memiliki sifat kimiawi basa. Dalam nukleobasa tersebut ditemukan beberapa senyawa, yakni untuk kelompok purin terdiri dari adenin dan guanin. Untuk kelompok pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Teman-teman, perlu diketahui bahwa nukleotida pada satu pita DNA mempunyai ikatan yang spesifik pada nukleotida pada pita DNA pasangannya. Nukleotida yang mengandung adenin selalu berpasangan dengan nukleotida yang mengandung timin. Sedangkan nukleotida yang mengandung sitosin akan selalu berpasangan dengan nukleotida yang mengandung guanin. Setiap pasangan basa nitrogen dihubungkan oleh ikatan hidrogen atau disebut dengan ikatan kimiawi lemah. Di mana untuk pasangan basa nitrogen guanin sitosin dihubungkan oleh 3 molekul hidrogen. Sedangkan untuk pasangan basa nitrogen timin adenin dihubungkan oleh 2 molekul hidrogen. Hal ini dijelaskan pada gambar yang sudah tertera ya teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang struktur gen. Teman-teman, saya menyajikan suatu gambar gen, di mana gambar ini menunjukkan bahwa gen terdiri dari ekson dan intron. Perlu diketahui teman-teman, gen adalah unit pewarisan sifat pada organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang mengkode protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Gen terletak pada lokus di kromosom. Kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama disebut dengan alel.
Gen terdiri dari gen dominan yang ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Dikemukakan oleh Fred pada tahun 2005 bahwa struktur gen tersebut tersusun dari daerah pengkode, promotor, operator, dan terminator. Bagian pertama adalah daerah pengkode. Daerah pengkode yakni ekson dan intron yang mengkode RNA dan juga protein. Intron sendiri adalah sekuens yang tidak mengkode asam amino, sedangkan untuk ekson merupakan bagian yang akan dikode menjadi asam amino. Bagian kedua adalah promotor. Promotor sendiri merupakan sebuah DNA spesifik yang berperan di dalam mengendalikan transkripsi gen struktural serta terletak di daerah upstream atau hulu dari bagian struktural gen. Promotor berfungsi sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang kemudiannya melakukan transkripsi pada bagian struktural. Yang ketiga adalah operator. Operator sendiri adalah urutan nukleotida yang terletak di antara promotor serta bagian struktural. Operator juga merupakan tempat pelekatan protein prosesor atau penekan atau juga penghambat ekspresi gen. Apabila ada represor yang melekat di operator, maka RNA polimerase tersebut tidak bisa jalan dan ekspresi gen tidak dapat berlangsung. Selain itu, dari adanya supresor juga terdapat enhancer. Supresor tersebut digunakan untuk dapat menghambat, sedangkan enhancer sendiri digunakan untuk meningkatkan proses transkripsi dengan cara meningkatkan jumlah RNA polimerase. Namun, letaknya itu tidak ada lokasi yang spesifik, seperti misalnya operator. Ada yang jauh di upstream, juga ada bahkan downstream dari titik awal transkripsi. Bagian terakhir adalah terminator. Terminator ini dicirikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin serta lengkungan yang kaya akan urutan guanin sitosin yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.